mengandalkan solidnya pertahanan. Di bulan Maret nanti, timnas Indonesia akan menghadapi ujian berat melawan Australia dan Bahrain. Kedua tim ini dikenal memiliki lini serang yang cukup berbahaya. Oleh karena itu, memantapkan lini pertahanan menjadi kunci utama bagi Garuda. Australia, dengan postur tubuh yang tinggi dan kekuatan fisik yang prima, sering mengandalkan serangan direct dan bola-bola atas. Sementara Bahrain, dikenal dengan kecepatan dan pergerakan lincah para pemain depannya. Kedua gaya serangan ini membutuhkan antisipasi yang berbeda dari lini belakang kita. Australia memiliki pemain-pemain yang bermain di Liga Top Eropa, yang tentu memiliki kualitas di atas rata-rata. Sedangkan Bahrain memiliki transisi menyerang yang sangat cepat, jadi kita harus waspada. Dari beberapa pertandingan terakhir, terlihat beberapa celah di lini pertahanan timnas yang perlu segera dibenahi. Misalnya, koordinasi antar pemain belakang, antisipasi bola mati, dan transisi dari menyerang ke bertahan. Pelatih Shin Tae-yong tentu telah melakukan evaluasi mendalam untuk mengatasi masalah ini. Beberapa strategi yang mungkin diterapkan untuk memperkuat pertahanan adalah disiplin dalam menjaga garis pertahanan untuk mempersempit ruang gerak lawan. Pressing ketat di area pertahanan lawan untuk mencegah mereka mengembangkan permainan. Memaksimalkan peran gelandang bertahan untuk memutus serangan lawan sebelum mencapai lini belakang. Antisipasi bola mati, baik tendangan bebas maupun sepak pojok, harus dilatih secara intensif. Kemungkinan besar, Shin Tae-yong akan menerapkan formasi yang lebih defensif saat menghadapi Australia, dan mungkin sedikit lebih terbuka saat melawan Bahrain, menyesuaikan dengan kekuatan lawan. Beberapa pemain kunci di lini pertahanan seperti Jai Itzes, Rizky Ridho, Mes Hilgers diharapkan dapat tampil solid dan memimpin rekan-rekannya. Performa gemilang kiper Martin Paes juga akan sangat krusial dalam mengamankan gawang Garuda. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, kita optimis lini pertahanan timnas Indonesia akan mampu meredam gempuran Australia dan Bahrain. Dukungan penuh dari seluruh supporter Indonesia akan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain. Mari kita doakan yang terbaik untuk Garuda. Kesialan melanda Australia. Kabar mengejutkan datang dari kubu Australia. Bek andalan mereka, Harry Souttar mengalami cedera tendon Achilles yang serius dan diperkirakan akan absen selama 1 tahun. Tentu ini menjadi pukulan telak bagi Socceroos. Namun, di sisi lain, apakah ini bisa menjadi berkah tersembunyi bagi timnas Indonesia? Harry Souttar bukan sekadar bek biasa di timnas Australia. Posturnya yang menjulang tinggi, mencapai 198 cm, membuatnya sangat dominan dalam duel udara, baik di area pertahanan maupun saat membantu serangan melalui bola mati. Ia juga dikenal dengan tackle-tackle bersih dan kemampuan intercept yang mumpuni. Kehilangan Harry Souttar jelas akan sangat berpengaruh pada kekuatan lini belakang Australia. Absennya Harry Souttar tentu akan memaksa pelatih Australia untuk merombak lini pertahanannya. Meskipun Australia memiliki beberapa pemain belakang lain, sulit untuk mencari pengganti yang sepadan dengan kualitas Harry Souttar. Hal ini bisa membuka celah bagi timnas Indonesia untuk memanfaatkan kelemahan di lini belakang Australia. Dengan absennya Harry Souttar, peluang timnas Indonesia untuk mencetak gol ke gawang Australia tentu semakin terbuka. Para penyerang Garuda diharapkan dapat memanfaatkan situasi ini dengan memaksimalkan kecepatan dan pergerakan mereka untuk membongkar pertahanan Australia. Strategi serangan balik cepat yang selama ini diandalkan Shin Tae-yong bisa menjadi sangat efektif untuk menembus pertahanan Australia yang mungkin sedikit keropos tanpa Harry Souttar. Harapan baru lini depan timnas Indonesia. Kabar gembira datang untuk timnas Indonesia. Setelah penantian dan harapan, akhirnya seorang penyerang berkualitas Eropa menyatakan kesiapannya untuk membela Merah Putih. Dia adalah Ulla Romeni. Pemain yang berkarir di benua biru ini siap memberikan warna baru di lini depan Garuda. Di video kali ini, kita akan membahas tuntas siapa itu Ulla Romeni, rekam jejaknya, dan bagaimana kehadirannya bisa menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Romeni dikenal sebagai penyerang yang memiliki kecepatan, teknik dribbling yang mumpuni, dan naluri mencetak gol yang tajam. Ia bisa bermain sebagai penyerang tengah maupun penyerang sayap, memberikan fleksibilitas bagi taktik pelatih. Kedatangan Ulla Romeni tentu saja membawa angin segar bagi timnas Indonesia.
Kita tahu bahwa lini depan Garuda membutuhkan pemain yang tajam dan efektif di depan gawang. Dengan kualitas yang dimilikinya, Romeni diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Ia juga bisa berduet dengan baik bersama penyerang-penyerang lokal yang sudah ada, menciptakan kombinasi yang mematikan. Kehadirannya tentu saja akan menambah opsi bagi Shin Tae-yong dalam meracik strategi. Tentu saja, kedatangan Romeni juga membawa harapan besar bagi para supporter timnas. Kita semua berharap ia dapat memberikan kontribusi maksimal dan membawa Garuda terbang lebih tinggi di kancah sepak bola internasional. Namun, adaptasi dengan gaya bermain timnas dan kekompakan dengan pemain lain juga menjadi tantangan yang harus diatasi. Kita berharap proses adaptasinya berjalan lancar dan ia bisa segera menunjukkan performa terbaiknya. Bahrain semakin ketar-ketir kontra Indonesia. Beberapa waktu lalu, Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, sempat mengajukan permintaan kepada FIFA dan AFC untuk memindahkan lokasi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia. Alasan yang mereka kemukakan adalah kekhawatiran akan keamanan dan intimidasi dari supporter Indonesia. Tentu saja, hal ini memicu berbagai reaksi dari netizen Indonesia. Banyak yang merasa bahwa Bahrain terlalu berlebihan dan menunjukkan ketidakpercayaan diri menghadapi atmosfer GBK yang terkenal, angker, bagi tim tamu. GBK memang dikenal dengan atmosfernya yang luar biasa. Dukungan puluhan ribu supporter Merah Putih mampu memberikan tekanan mental yang besar bagi tim lawan. Hal ini terbukti dari beberapa pertandingan sebelumnya, di mana tim-tim kuat Asia pun kesulitan meraih hasil positif di stadion kebanggaan kita ini. Mungkin inilah yang menjadi salah satu faktor utama kekhawatiran Bahrain. Mereka sadar betul, bermain di bawah tekanan puluhan ribu supporter Indonesia bukanlah perkara mudah. Selain faktor atmosfer, performa timnas Indonesia yang semakin meningkat juga menjadi perhatian Bahrain. Di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong, timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Beberapa pemain muda berbakat mulai bersinar dan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi tim. Hal ini tentu saja membuat Bahrain semakin waspada dan tidak ingin meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Beberapa pengamat sepak bola juga berpendapat bahwa kekhawatiran Bahrain ini justru menunjukkan bahwa mereka mulai mengakui kekuatan timnas Indonesia. Mereka tidak lagi memandang sebelah mata dan menyadari potensi ancaman yang bisa diberikan oleh skuad Garuda. Hal ini tentu saja menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semua. Kita berharap pertandingan melawan Bahrain di GBK nanti akan menjadi momentum bagi timnas Indonesia untuk membuktikan kualitasnya. Dukungan penuh dari supporter akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk meraih kemenangan. Mari kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide you. Optimis dapat poin penuh. Mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 semakin nyata. Setelah perjuangan yang luar biasa, timnas Indonesia kini berada dalam posisi yang krusial. Dua pertandingan penting melawan Australia dan Bahrain akan menjadi penentu. Optimisme tinggi menyelimuti skuad Garuda untuk meraih kemenangan dan memantapkan langkah menuju panggung dunia. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi 3 klasemen. Persaingan di grup C ini sangat ketat. Kemenangan atas Australia dan Bahrain akan memberikan poin krusial dan membuka peluang lolos yang sangat besar. Australia, yang dikenal dengan kekuatan fisik dan disiplin taktiknya, akan menjadi lawan yang sangat tangguh. Mereka memiliki pemain-pemain yang berpengalaman di liga-liga top Eropa. Namun, timnas Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim kuat Asia. Bahrain juga bukan lawan yang mudah diremehkan. Mereka memiliki organisasi permainan yang baik dan transisi yang cepat. Timnas Indonesia perlu mewaspadai serangan balik mereka. Pelatih Shin Tae-yong telah mempersiapkan strategi khusus untuk menghadapi kedua lawan ini. Fokus pada peningkatan fisik, taktik bertahan dan menyerang, dan yang pasti mentalitas pemain. Para pemain juga menunjukkan semangat dan motivasi yang tinggi untuk memberikan yang terbaik. Dengan persiapan yang matang, strategi yang tepat, dan dukungan dari seluruh bangsa, kita semua berharap timnas Indonesia mampu meraih kemenangan atas Australia dan Bahrain, dan semakin dekat dengan impian Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapat kalian?
Apakah Garuda bisa mewujudkannya? Tuliskan prediksi dan harapan kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk update terbaru seputar sepak bola Indonesia.